Jumpa lagi kita dengan komunitas koperasi besar Indonesia. Hari ini Interview News berkesempatan ngobrol lagi dengan koperasi-koperasi besar. Pemirsa, kita bersyukur di Indonesia memiliki koperasi-koperasi besar, kendati tidak dikenal secara umum. Nah, salah satu koperasi yang bisa kita banggakan kali ini adalah Koperasi Karyawan Astra Internasional. Kalau ingat koperasi karyawan, kesannya ya anak buah perusahaan, proyeknya minta sama perusahaan, perusahaannya tutup, koperasinya ikut tutup, sehingga tidak jarang orang sering memicingkan sebelah mata dengan koperasi karyawan. Tetapi Astra punya cerita lain, perjalanan yang panjang, tepatnya 30 tahun, koperasi Astra berhasil menunjukkan jati diri sebagai koperasi yang genuine. Hari ini kita berhadapan dengan Pak Bambang Wijanarko. Ini beliau salah seorang ketua di Koperasi Astra yang banyak menggeluti perkembangan koperasi kita. Kita ingin tanya nih, 30 tahun Koperasi Astra, berapa banyak proyek-proyek atau vendor kah Bapak dengan Astra sehingga bisa begitu besar? Sekaligus, konon asetnya sudah lebih dari 1 triliun ya? Ya. Wow, koperasi 1 triliun kadang-kadang nggak bisa diakal ya. Tapi kita lihat dulu kayak apa, 1 triliunnya kayak apa. Pak Bambang, silakan sampaikan sama teman-teman kenapa bisa sebesar itu. Terima kasih kami diberikan waktu untuk diajak berbicara oleh majalah Peluang. Jadi kalau tadi disampaikan bagaimana perjalanan Koperasi Astra sehingga bisa menjadi sekarang dianggap sebagai salah satu koperasi besar Indonesia. Saat ini kami mempunyai aset sekitar 1,3 triliun. 1,3 triliun aset Pak ya? Asetnya 1,3 triliun. Jadi kami mempunyai anggota 89.000 dengan anggota aktif yang saat ini adalah sekitar 33.000. Memang banyak yang tidak aktif ya, mungkin karena mereka sudah tidak membutuhkan dana untuk mereka pinjam karena sudah bisa mandiri ya. Ada pada makmur Pak ya? Sudah makmur insya Allah. Sebentar Pak, 89.000 anggota Pak. Ya. Itu berapa persen dari total karyawan Astra? Karena banyak kan? Ya, itu sekitar 54%. Karyawan Astra itu sekitar 170.000. 54% adalah anggota Koperasi Astra. Dan yang perlu diingat bahwa mereka sukarela untuk menjadi anggota Koperasi Astra, bukan dengan cara mereka dipaksa untuk menjadi anggota Koperasi Astra. Artinya di golongan menengah atas itu sudah ada kesadaran bahwa koperasi itu memang oke Pak? Seluruh golongan Pak, bukan cuma menengah atas. Ya. All level. Dan kebanyakan justru yang memanfaatkan Koperasi Astra adalah middle low, bahasa orangnya apa? Dari bawah sampai ke menengah. Ya. Biasanya mereka yang memanfaatkan pinjaman, tapi tidak berarti bahwa golongan yang manajerial tidak memanfaatkan. Mereka memanfaatkan juga untuk pinjaman-pinjaman yang kami sebut dengan priority. Ya. Tapi untuk yang simpanan, bukan simpenan nih Pak. Kalau simpanan itu urusan Pak Irsad lah. Iya Pak. Jadi Betul, untuk yang simpanan itu juga seluruh level, tapi mayoritas biasalah 20-80. Jadi kalau simpanan 80 adalah middle up, 20 adalah middle low, sementara kalau pinjaman 80 middle low, 20 adalah middle up. Tadi kalau ditanya selama perjalanan kami 30 tahun, kami dulu berdiri tahun 1990, 25 Juli tahun 2020. Jadi kami baru aja berulang tahun. Memang dalam perjalanannya tentunya ada pasang surut. Tapi kalau tadi ditanya sudah berapa proyek yang didapat dari grup Astra, kami tidak mengambil itu. Kami tidak mengambil proyek-proyek yang memang diberikan oleh grup Astra sebagai kayak semacam charity gitu ya kepada karyawannya, tidak. Kalaupun ada 1-2 dulu yang ikut, itu benar-benar kami harus mengikuti tender yang sangat fair lah, tidak ada ikut-ikutan untuk masalah itu. Dulu pernah kami mempunyai beberapa kegiatan, jadi ada pupuk pun kami pernah coba untuk mensuplai ke salah satu grup di Astra Group. Tapi ketika perjalanan waktu dan ternyata kurang begitu menguntungkan, ya kami stop. Jadi itu benar-benar pure, bukan pemberian cuma-cuma dari grup tersebut. Coba Anda menyediakan pupuk lah, tidak. Jadi kami melakukan tender dengan sangat fair. Semua yang dilakukan seperti itu. Tapi tentunya saat ini kami lebih fokus kepada bagaimana memberikan benefit kepada anggota. Memberikan benefit itu bukan cuma simpan pinjam, tapi juga penyediaan
misalnya 9 bahan pokok, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Kami coba untuk selalu bekerja sama dengan mitra-mitra yang kalau dimanfaatkan oleh anggota, itu mereka akan mendapatkan entah itu special price, entah itu diskon dan macam-macam. Jadi pasang surutnya sebetulnya Koperasi Astra itu banyak, dan saat ini kami mempunyai 3 company, 3 anak perusahaan yang mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengar yang namanya security guard sigap, itu adalah outsourcing, anak perusahaan kami. outsourcing gitu ya. Outsourcing security guard dengan jumlah security guard itu hampir 14.000. Hampir 14.000 security guard. Dan rasanya adalah badan usaha jasa pengamanan yang dengan jumlah anggota yang terbesar di Indonesia. Di samping itu ada gondola ini yang sekarang kita posisinya di sini, ada anak perusahaan. Kalau gondola untuk masyarakat umum Pak ya? Betul. Kalau anggota dapat diskon gitu? Oh pasti, dan kami juga menawarkan kepada bapak-bapak terutama dari Koperasi Besar Indonesia, pasti kita akan memberikan diskon spesial lah. Kalau nanti tinggal nanti berhubungan aja dengan pengelolanya ini, Pak Mul nanti akan bisa memberikan nomor yang bisa dikontak. Ya, nanti kita akan coba gondolanya. Saya dari Koperasi Keluarga Jakarta menyampaikan apresiat kepada Koperasi Mas Bambang ya, Mas Bambang mana ini? Terima kasih Mas Bambang sudah saya mencoba untuk langsung Ainul Yakin di tempat ini ya. Terima kasih. Bravo buat Astra, Koperasi Astra. Saya dari Koperasi Tanker. Berbahagialah Koperasi Astra mempunyai gondola ini ya. Kami sudah mencoba tadi. Nikmatlah ya. Koperasi Astra Jaya. Saya dengar katanya Bapak juga punya usaha di bidang arsip. Ya, jadi di samping tadi sigap dan gondola, jadi kita mempunyai BOT, Build Operate Transfer, nanti masih agak lama lah kita akan memegang gondola ini dari Taman Impian Jaya Ancol. Kita juga mempunyai bisnis yang namanya dokumen filing. Kebanyakan kita memulai bisnis, belum apa-apa kita sudah direpotkan oleh dokumen. Oleh filing-filing yang harus kita siapkan space-nya. Nah, dokumen filing adalah solusinya. Dokumen filing itu adalah silakan aja Anda berbisnis, tapi Anda nggak usah direpotkan oleh masalah dokumen. Karena dokumen ini kan secara perpajakan juga Anda harus mengkeep selama 10 tahun, itu kan repot. Nah, karena itu kami coba untuk menawarkan solusinya dengan jasa dokumen filing tersebut. Kami mempunyai kapasitas dokumen filing saat ini memang tidak terlalu besar, 135.000 box. Satu box itu kira-kira digunakan untuk 4-5 owner. Dan kita akan coba untuk meng-customize. Kalau bapak-bapak punya filing yang memang ukurannya berbeda dengan standar, ya kita juga bisa menyediakan box-box yang memang sesuai dengan dokumen Anda. Nah, itu yang saat ini sudah kita operate dari tahun 2019 kemarin. Sekarang kapasitasnya masih 135.000 dan extendable ke 1 juta box. Nah teman-teman, Koperasi Astra punya banyak gurita bisnisnya, dan kita tahu 1,3 triliun tidak ujuk-ujuk diberikan oleh perusahaan. Perusahaan hanya memberikan ruang bergerak Pak ya? Sebetulnya dulu Koperasi Astra sudah berdiri, sudah berjalan walaupun mungkin belum besar. Mungkin Pak Irsad ingat zamannya Orde Baru atau dulu pada saat banyak company-company yang melakukan IPO itu diwajibkan sekian persen ke koperasi. Nah, kami juga diberikan juga oleh Astra, tapi walaupun itu bukan gratis ya, kita akan membayar dengan dividen. Itu pun kita hanya menggunakan sangat sedikit. Sekarang kita masih pegang itu marketable security saham PT Astra Internasional, karena dulu waktu yang Orde Baru kita diberikan dengan membayar itu menggunakan dividen yang diberikan. Selebihnya dukungan yang diberikan oleh Astra adalah mereka hanya memberikan guidance kepada kami. Kami mempunyai komite nominasi ya yang akan coba mengusulkan pengurus-pengurus yang ada dan akan ditetapkan di RAT. Tapi tetap aja guidance tentunya dari Astra akan ada, karena Astra berkepentingan untuk membuat bagaimana kami memberikan benefit kepada karyawan-karyawan di Astra Group. Ya, kalau di masa Orde Baru memang ada satu keharusan perusahaan secara bertahap akan mengalihkan 20% maksimal saham
ke koperasi, makanya koperasi karyawan tumbuh subur. Tetapi sekarang kan katanya Astra kan sudah listing nih Pak. Ya, Koperasi Astra ikut beli juga Pak? Atau dapat berapa lembar sekarang di perusahaan? sekarang ada sekitar 1 jutaan ya. 1 juta ya? Masih ada 1 jutaan lembar. Tapi itu juga kami tidak aktif lah di masalah perdagangan di bursa. Itu hanya kita keep aja. Saya boleh saran nggak Pak? Kalau koperasi sekarang itu kan kalau di luar negeri ya, katakanlah Amerika atau Eropa sudah menjurus kepada segenap korporat itu sudah mengalihkan secara perlahan sebuah sistem yang disebut ESOP, Employee Stock Ownership Program. Semacam ada suatu program untuk mengalihkan beberapa sahamnya kepada karyawan sehingga mereka betul-betul bermartabat gitu. Kalau di Astra ada dari upaya ke arah itu mendekati Pak? Jadi sebetulnya gini, terhadap suatu program mestinya kita harus ada modifikasi. Iya. Saya nggak yakin kalau ESOP 100% diterapkan di Indonesia akan berjalan sesuai dengan apa yang diobjektifkan yang pertama. Objektif ESOP itu adalah bagaimana karyawan memiliki saham di perusahaannya sehingga dia akan loyal, akan termotivasi untuk membesarkan company tersebut. Dulu di Astra ada ESOP, tapi sayangnya karena mungkin kebutuhan si karyawan, saham itu dijual. Masih soal habits. Masih Habits and culture ya. Ya. Sebenarnya saya juga dulu dapat sih ESOP, Iya. tapi karena waktu itu kebutuhan saya juga ya saya jual. Ini diskusi menarik nih. Sekarang ini kan kelihatannya enak aja nih Astra nih. 1,3 triliun, gedongnya oke. Tapi ada masa-masa pahit kayaknya Pak. Segala sesuatu itu pasti dimulai dengan sulit dulu, kemudian baru enak. Pak, masa-masa sulitnya apa ya Pak dialami Astra ini? Apakah tidak diberi kantor, tidak diberi peluang oleh Astra Group gitu? Ya tentunya suatu kepercayaan itu tidak datang dengan sendirinya. Iya. Itu bertahap. Kami mengajak eksekutif di Astra Group. Jadi kebanyakan pengurus kami adalah eksekutif Astra Group. Di awal koperasi Astra berjalan, itu sedikit demi sedikit kami memberikan kepercayaan kepada mereka. Itu yang kita jaga. Ya memang awalnya itu untuk memberikan pinjaman kepada anggota, mereka tidak percaya. Jadi, contoh seperti begini, orang human capital bilang, kalau kita melakukan kerjasama tentunya harus ada agreement gitu ya, hitam di atas putih. Anda kewajibannya apa, saya kewajibannya apa. Mereka bilang, saya dapat apa? Saya cuma dapat capek. Kerja begini, harus mengadakan filter kepada karyawan kami, sedangkan yang mendapat bunga Anda. Iya, ngapain ya capek? Baik, nah itu. Wani Piro katanya kan. Ya mereka tidak. Padahal di Astra kita harus ada apa namanya kayak fakta integritas kalau sekarang disebutnya kan ya. Tidak boleh melakukan pembayaran dan macam-macam. Nah itu akhirnya kami coba mengengage human capital dengan cara tadi tahun lalu kita ngajak mereka jalan-jalan ke Malaysia dan ke Purwokerto. Tahun ini kita tidak berani untuk ngajak jalan-jalan. Tahun-tahun sebelumnya kita coba mengengage dengan cara mengumpulkan mereka untuk mengadakan pertemuan dan di situ biasalah kita mengentertain mereka bukan dalam bentuk uang. Kita tidak memberikan dalam bentuk uang karena di Astra ada fakta integritas untuk tidak memberikan uang. Tapi ya gimmick-gimmick yang supaya mereka mau lah bekerja sama dengan itu. Dan memang kalau saya menekankan kepada tim kami gitu ya di Koperasi Astra bahwa janganlah hubungan itu melulu didasarkan kepada uang. Nah ini kita bertahap untuk melaksanakan itu. Memang berat waktu itu. Dan alhamdulillah dari company-company yang besar pelan-pelan mereka memberikan kepercayaan itu. Akhirnya mereka mau untuk bekerja sama dengan kami. Sampai sekarang pun kalau ditanya apakah ada constraint, ada hambatan, pastilah setiap kegiatan pasti ada hambatan. Saya ingin sampaikan bahwa dari 800 miliar pinjaman ini, apakah NPL-nya 0? Kalau buat saya adalah 0, karena NPL kami 0,04%. 0,04%. Terutama adalah misalnya ketika company ada seorang karyawan yang resign, bagaimana nih tanggung jawabnya? 100% tanggung jawab kami. Tapi karena hubungan kami yang baik dengan human capital yang ada, dari sekitar 10 miliar tahun ini yang resign, itu hanya sekitar NPL-nya itu 600-an juta. Di total hanya 0,04, bukan dari 10 miliarnya, dari total AR
dari total pinjaman kami 0,04%. Jadi jangan dianggap bahwa koperasi karyawan itu tidak ada NPL. Saya tidak yakin itu. Ya. Walaupun koperasi karyawan tetap aja pasti ada non performing loan-nya. Tapi mungkin NPL yang masih bisa ditagih kali Pak ya. Masih bisa ditagih. Masih bisa ditagih. Iya. Tapi walaupun mungkin membutuhkan waktu 2 atau 3 tahun untuk Iya. melakukan pembayaran tersebut. Iya. Jadi teman-teman sekalian, kita setelah melihat bagaimana sebuah koperasi di lingkungan perusahaan mampu mandiri dan memberi contoh yang baik kepada koperasi-koperasi lain di tanah air adalah Koperasi Astra. Tadi Pak Bambang mengatakan koperasi mengajari kita untuk lebih transparan, nggak ada komitmen atau konsensus di bawah meja, sehingga memang koperasi tanda petik sering tidak populer karena memang di negeri kita masih banyak orang memainkan konsensus atau komitmen di bawah meja. Semakin besar koperasi kita, Indonesia yang sehat ke depan akan kita temui lebih cepat dan lebih baik. Saya kira dengan Koperasi Astra kita belajar banyak. Kita akan bertemu lagi dengan koperasi-koperasi besar lainnya yang mempunyai spesifikasi yang cantik sehingga publik tahu bahwa koperasi di Indonesia memang layak dipertimbangkan, layak dikedepankan sebagai sosok guru perekonomian Indonesia. Jangan lupa untuk mendukung kami, subscribe, like, share, and comment. Pak Bambang, terima kasih banyak. Terima kasih.